Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai amalan zikir yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu memiliki keutamaannya masing-masing. Salah satunya adalah keutamaan mengucapkan kalimat zikir yang ampuh menyembuhkan 99 jenis penyakit. Bahkan ulama mengatakan orang yang yakin dengan zikir tersebut tidak membutuhkan resep dokter. Amalan zikir tersebut sangat luar biasa untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah mengenai keutamaan berzikir tersebut bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 2 dan 3. Ayat dalam Quran Surat At-Taubah tersebut turun lantaran kisah yang dialami Auf dan anaknya Malik, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Lentera Channel yang dirahmati Allah. Kisah bermula saat Malik ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berperang. Sebelum berperang, Malik meminta izin kepada kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Malik berharap Malik mati secara syahid. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah saat usai perang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengecek pasukannya di depan masjid, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui beberapa yang sakit dan meninggal. Maka yang tidak ditemukan saat itu adalah Malik. Maka Auf berkata, "Ya Rasulullah, semua pasukan pulang, tinggal Malik anak saya. Beritahukan kepada saya, agar saya bisa beritahukan kepada ibunya tentang keadaannya. Kalau Malik mati syahid, itu yang kami harapkan. Tapi kalau Malik tidak mati syahid, ya Rasulullah, maka beritahulah kami, apakah dia ditawan musuh atau sakit di tengah jalan." Maka Rasulullah SAW tak menjawabnya hingga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Hai Auf, pulanglah, dan aku wasiatkan kepadamu agar engkau dan istrimu sejak engkau sampai di rumah hingga malam nanti mengucapkan kalimat zikir la haula wala quwata illa billah." Tanpa banyak bertanya, Auf pulang. Saat sampai di rumah, sang istri bertanya dan Auf menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut. Maka keduanya mengamalkan zikir sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Bahkan keduanya tak makan dan minum, namun melakukan zikir dengan keyakinan dapat menerima informasi mengenai anaknya. Hingga malam hari, keduanya tertidur, dan saat terlelap, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintunya, dan saat dibuka, ternyata dia adalah sang anak, Malik, yang membawa beberapa ekor kambing. Auf pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya tersebut. Maka Malik menjawab, "Hai ayahku, demi Allah, aku telah ditawan oleh musuh. Tangan dan kakiku diikat dengan rantai yang besar, serta mata rantai yang kecil yang membuatku susah bergerak. Mereka menyiksaku, dan aku berusaha melepaskan rantai. Entah dengan pertolongan Allah, mata rantai menjadi besar, sehingga membuat saya bisa melepaskan kedua tangan dan kaki saya. Lalu saya bawa beberapa domba musuh yang saya niatkan sebagai harta rampasan perang, dan buktikan kepada Rasulullah bahwa saya selamat, dan ini adalah domba musuh yang saya bawa ke sini." Auf kemudian kembali bertanya mengenai bagaimana cara sang anak kembali ke Madinah. Karena perjalanan yang ditempuh Rasulullah SAW sebelumnya bersama pasukan hingga kembali ke Madinah adalah selama 2 hari. Malik pun menjawab, "Demi Allah ayahku,
Pada saat aku berniat untuk pulang ke Madinah, saya merasa seperti ada malaikat yang menebahkan sayapnya dan membawaku ke Madinah bersama dengan kambing-kambing ini. Sahabat Lentera Channel yang dirahmati Allah, singkat cerita, anak dan kedua orang tua itu saling bercerita dan melepaskan kerinduan. Lalu ketiganya menuju masjid keesokan harinya. Pada saat mereka tiba dan belum bercerita apapun, Rasulullah SAW berkata, "Ketahuilah, terimalah berita baik wahai Auf dan Malik. Allah telah turunkan Al-Quran yang berhubungan dengan urusan kalian. Karena perilakumu mengamalkan zikrullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat. Ayat itu adalah Quran surat At-Taubah ayat 2 dan 3. Dalam akhir ayat ini dijelaskan, jika siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan mendapatkan jalan keluar atas permasalahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tak disangka, serta mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membuktikan janji-janji, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kadar-kadar. Kisah di balik turunnya ayat tersebut sangat luar biasa, sehingga bisa menjadi contoh bagi umat muslim saat menemukan sebuah permasalahan dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut zikir yang harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan beberapa ulama menyarankan untuk istiqomah membacanya bagi mereka yang memiliki penyakit tak kunjung sembuh. Insya Allah semua penyakit yang ada akan diangkat atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian pembahasan kali ini. Zikir penyembuh ribuan penyakit yang ada di tubuh. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.